Pagi Pak, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir dan demo proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karus Sulkan Makbau. Di sini saya sebagai PSC dari kelompok ini. Perkenalkan Pak, nama saya Erlangga Abel Nabi dengan NIM 113220002. Di sini saya sebagai anggota Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Selamat Cerdas Seseorang dari NIM 11321. Di sini saya sebagai Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Trinitas Semorang dengan NIM 113220049. Di sini saya sebagai anggota Pak. Kenalkan Pak, nama saya Cisha Sauria Putar dengan NIM 113220059. Di sini saya sebagai anggota. Saya akan menjelaskan bagian introduction. Bab ini memberikan gambaran umum tentang penelitian dokumen termasuk tujuannya, ruang lingkup dokumen, definisi dan singkatan dokumen, konvensi penomoran, sumber yang digunakan sebagai referensi dokumen, dan klasifikasi dokumen. 1.1 Purpose of Document. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk 1. Menjelaskan struktur, proses, dan spesifikasi tujuan yang dihasilkan oleh tim pengembang. 2. Sebagai gambaran web yang dibangun untuk memberikan informasi seputar berita pendidikan kepada masyarakat luas selama masa pandemi COVID-19. 3. Dibangun sebagai dokumentasi untuk aplikasi. 1.2 Scope. Ruang lingkup dokumen ini meliputi deskripsi proses sistem yang akan dibuat, spesifikasi kebutuhan sistem yang akan dibuat, garis besar sistem yang akan dioperasikan, lingkungan pengembangan website yang akan dibuat, dan spesifikasi dari website yang akan dibuat. Data yang dibuat dan digunakan untuk mengembangkan website. 1.3 Definition, akronim, dan abbreviation. Berikut adalah daftar definisi, akronim, dan singkatan yang digunakan dalam dokumen. Definisi yang digunakan pada dokumen dapat dilihat pada tabel 1. Definisi yang pertama itu website. Deskripsinya itu kumpulan halaman dalam domain yang berisi berbagai informasi untuk dilihat pengguna internet. 2. Developer. Deskripsinya orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan atau membangun situs web. 3. Coding. Deskripsinya pengetikan atau penulisan kode program untuk membuat website. 4. VS Code. Deskripsinya itu media yang digunakan untuk membuat website. Selanjutnya, atas lagi, ke atas sedikit. Nah, singkatan yang digunakan pada dokumen ini dapat dilihat pada tabel 2. Yang pertama itu definisi UI, itu deskripsinya user interface. Kedua, SRS, deskripsinya software requirement specification. 3. PSW, deskripsinya pengembangan situs web. 4. ITDAL, itu deskripsinya teknologi Dell. Selanjutnya, 1.4 Identification and Numbering. Aturan penomoran fungsi dalam penulisan dokumen SRS ini adalah sebagai berikut. Untuk penomoran functional requirement ditulis dengan format NN. NN adalah nomor functional requirement dimulai dari nomor 01 dan selanjutnya. Aturan penomoran yang digunakan oleh developer dalam pengembangan sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat dari tabel 3 aturan dan penomoran. Selanjutnya, 1.5 Referensi dokumen. Dokumen yang kami gunakan sebagai referensi dalam penulisan dokumen adalah sebagai berikut. Dokumen yang dibuat oleh mahasiswa D3 Teknologi Informasi IT Dell untuk keperluan proyek akhir tahun akademik 2021-2022 dengan judul dokumen perta berita COVID. 1.6 Dokumen summary. Dokumen ini dibagi menjadi 6 bab, masing-masing berisi deskripsi website yang kami bangun. Deskripsi bab adalah sebagai berikut. Di sini ada bab 1 itu menjelaskan tentang pembukaan, menjelaskan tentang tujuan pembuatan dokumen, ruang lingkup dokumen, dasar istilah, dan definisi yang digunakan dalam dokumen-dokumen rujukan dan ringkasan dokumen. Terus ada bab 2, bab ini menjelaskan tentang deskripsi umum, bab 3 ini menjelaskan tentang kebutuhan rinci, bab 4 ini menjelaskan tentang kebutuhan data, selanjutnya bab 5 ini menjelaskan tentang ringkasan testing terhadap website. Bab 6, bab ini menjelaskan tentang bagaimana membuat website portal berita pandemi COVID. Selanjutnya, saya akan berikan kepada Cecil, teman saya Cecil. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 sistem overview.
Pada bab ini dijelaskan sistem overview yang meliputi deskripsi secara umum di website yang akan kami bangun di kalangan masyarakat. Diharapkan pembangunan website ini dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia khususnya di masa pandemik. 2.1 Current System. Pandemi COVID sudah tidak asing lagi kita dengar, di mana sudah banyak dampak buruk yang terjadi akibat COVID. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Sudah 2 tahun lebih sekolah ditutup akibat pandemi. Banyak orang tua resah akibat anak-anak yang tidak masuk sekolah dan berpikir bahwa jika anak tidak sekolah maka akan semakin merosot pengetahuannya. Berita yang ada di internet kebanyakan hoax dan tidak akurat. Maka dari itu masyarakat banyak termakan berita hoax tersebut. Sebelumnya juga masyarakat mengetahui berita saat ini melalui televisi, sosial media, dan lainnya. Maka dari itu kami menciptakan dan mengembangkan sebuah website yang berjudul informasi sekitar COVID. Dengan website ini merujuk kepada berita yang akurat dan tidak adanya hoax. Dan website ini juga membantu para orang tua atau pembaca dalam mengefisienkan waktu untuk mencari berita terkait pendidikan yang dikejutkan oleh COVID. Selain itu, website ini menyediakan berita-berita terbaru yang bisa COVID. Selanjutnya, yang di sini terdapat gambar di mana kami menjelaskan dalam bentuk gambar di mana mengakses website, menampilkan home, memilih news, menampilkan halaman website sampai ke eksposisi about us. Selanjutnya, 2.2 target sistem website yang akan kami bangun merupakan sebuah sistem berbasis web, di mana website ini akan diakses semua orang tanpa melakukan ujian dan dahulu. Selanjutnya, 2.2.1 purpose. Website portal berita ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat luas untuk mendapatkan sebuah informasi terbaru terkait pendidikan atau pekerjaan di masa pandemi. 2.2.2 user karakteristik, di mana user mencari informasi berita terkait perkembangan COVID di Indonesia, membaca informasi yang sudah dibuat disediakan. Admin mengisi konten, menentukan konten, dan merancang kode dan membuat kode. 2.2.3 platform, website ini membutuhkan beberapa platform untuk mencapai keberhasilan dari website ini, maka kami memerlukan laptop dengan Windows 11 dan untuk membentuk coding program kami menggunakan Visual Studio Code, yang dimana kami membangun website dari Figma dengan memasukkan HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya, baik, saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan tentang 3 specification. Baik, saya di sini akan menjelaskan spesifikasinya. Pertama, bab ini menjelaskan mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan sistem yang meliputi spesifikasi persyaratan, spesifikasi data, spesifikasi fungsional, spesifikasi non-fungsional, dan kebutuhan lainnya. 3.1 Functional Specification. Yang pertama, halaman pertama itu menampilkan home, halaman kedua menampilkan berita terbaru, halaman ketiga menampilkan kumpulan dari berita-berita, dan halaman keempat adalah menampilkan tentang developernya. Nah, pada diagram ini kita dapat mengetahui bahwa user dapat mengakses website, memilih berita, membaca berita. Sedangkan admin hanya dapat mengupdate konten dan mengakses website. 3.2 Non-Functional Specification. Nah, ID kebutuhan non-fungsionalnya itu ID NF01, parameternya availability, dengan deskripsi website dapat dikunjungi oleh siapa saja selama 24 jam. Ya, ID NF02 yaitu portability, smartphone, tetapi harus terhubung dengan internet. ID NF03 reliability, deskripsinya website bergantung pada sinyal atau jaringan. Dan ID NF04 dengan parameter ergonomi dan deskripsi website dibuat dengan tampilan yang sangat menarik. ID NF05 parameternya response time, deskripsinya website dapat menampilkan hasil paling lama 5 detik. ID NF06 safety, aman karena tidak menggunakan hal-hal yang menyebabkan kerusakan atau bahaya. ID NF07 parameternya outer 1 bahasa komunikasi, deskripsinya menggunakan bahasa Indonesia. NF08 yaitu parameternya logo website dan deskripsinya setiap halaman diberikan logo website. Baik, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, desain.
Pada bagian ini berisi hasil rancangan detail website, yaitu berita spesifikasi fungsi yang dibuat dengan tampilan layar spesifik fungsi yang akan dikembangkan beserta input dan output dari fungsi tersebut. 4.1 sitemap-nya begini gambarnya. 4.2 user interface design. 4.2.1 home, yaitu yang berisikan tentang halaman pertama, yaitu portal berita. Selanjutnya di sini ketika kita mengakses website halaman pertama, yang ditampilkan adalah home. Halaman ini berisi judul dari website, carousel, dan sambutan bagi para pengunjung website. Yang selanjutnya 4.2.2 yaitu menu berita terbaru yang isinya tampilannya seperti ini. Selanjutnya halaman ini menampilkan berita-berita terbaru terkait pengembangan COVID dari tahun ke tahun dan pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya 4.2.3 yaitu menu kumpulan berita yang tampilannya seperti ini. Selanjutnya halaman ini menampilkan kumpulan-kumpulan berita. Selanjutnya 4.2.4 menampilkan tentang developer atau about us yang tampilan seperti ini. Selanjutnya pada halaman ini menunjukkan foto dan nama serta media sosial dari website kami sendiri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai implementasi. Implementasi kan menunjukkan gambar form kami, yang dimana itu adalah dapat menu-menu, dan di sini terdapat menu berita, yang dimana jika kita maunya kita akan pindah ke halaman selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke halaman kedua, yaitu Latest News. Setelah kita mengklik menu berita tadi, kita dapat melihat tampilan websitenya, yaitu terdapat beranda, Latest News, Break News, News Video, dan About Us. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu Break News. Ketika kita sedang mengklik Collect News, yang ini dapat menampilkan seputar berita, pendidikan, masyarakat di masa pandemi. Selanjutnya, kita ke bagian news video. Pada bagian news video ini terdapat berbagai video perkembangan COVID mengenai pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia dari tahun ke tahun. Dan terakhir yaitu Broadcast. Ya, Broadcast ini kan menampilkan anggota tim kami atau developer, di mana kami membangun website portal berita ini dari tahun ke tahun berada di Indonesia. Ya, website ini kami menampilkan tentang diri kami, suatu foto atau gambaran diri kami. Tujuannya agar pembaca mengetahui siapa yang dapat membangun website ini, dan juga masyarakat dapat bertanya terkait informasi yang telah kami buat. Dan terakhir, kesimpulan dan saran. 6.1 kesimpulan. Pembuatan website seputar COVID ini bertujuan untuk mempermudah penyebaran informasi mengenai COVID secara garis besar. Secara pengujian uji coba ya, kami mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu 1. Website seputar COVID ini berisi tentang informasi tentang COVID-19. 2. Website seputar informasi COVID ini memiliki beberapa fitur yang bertujuan untuk memudahkan pengguna mengakses berita terkait informasi COVID-19. Dan titik 2, saran. Dari pembuatan website seputar informasi COVID ini, ada beberapa saran yang dapat kami pertimbangkan, yaitu 1. Pembuatan website ini masih sangat sederhana, terutama dari segi penampilan. Ada baiknya untuk tetap saja pengembangan dilakukan. 2. Agar website ini dapat tampil dengan baik, maka diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih memadai. Karena sekian dari presentasi laporan kami, sini kami akan melanjutkannya ke demo proyek kami, yang akan dimulai oleh teman saya, Trinita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beranda, halaman beranda. Di sini kami menggunakan memanggil CSS, yaitu style CSS beranda, sama kami di sini menggunakan Bootstrap dan menggunakan Bootstrap CSS dan Jam CSS. Lalu ke bawah, di sini kami menambahkan juga gambar. Di sini ada gambarnya, gambar pertama, ada gambar kedua, dan gambar ketiga. Selanjutnya, di sini kami juga menggunakan previous dan next-nya untuk bisa mengganti slide-nya gitu. Lalu di sini kami memakai jQuery JavaScript. Di sini ada beranda Bootstrap dan lalu di sini ada kami menambahkan gambar lagi di mana ini kami menambahkan gambar Instagram dan Facebook.
lambang gambar Instagram dan Facebook. Lalu ke bawah di sini kami juga menambah ada tanggal gitu, ada harinya, waktunya di sini. Lalu ke bawah di sini kami juga menambahkan JavaScript, di mana JavaScript ini bisa eh, bergerak tanggal-tanggalnya. Lalu di sini kami menambahkan function digitnya. Di sini ada var months, var weeks, var IDs, var values. Dan di sini kami menambahkan juga function init clock. Seperti inilah hasilnya. Ini ada gambarnya. Tanggalnya di sini, tanggalnya bisa bergerak. Selanjutnya, saya akan ke halaman selanjutnya itu saya akan memberikan kepada Erlang untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan laman latest news. Nah, seperti berikut, seperti yang terlampir di sini, kami menggunakan custom CSS dan beberapa bootstrap dan juga JavaScript. Nah, pada bagian headernya itu kami membuat button beranda, latest news, collect news, news video, dan about us untuk masuk ke laman selanjutnya. Nah, di sini kami juga menggunakan gambar dan link untuk mengetahui berita yang akan dituju. Nah, eh, dan bagian ini kami juga menggunakan beberapa jQuery dan ada juga internal JavaScript, yaitu untuk mengatur jam waktu pada bagian footernya. Nah, mengatur waktu sesuai dengan tanggal internasional pada bagian footernya. Nah, kami juga membuat button untuk masuk ke laman media sosial kami pada bagian footer. Nah, berikut hasil tampilan berandanya. Di sini pada bagian headernya tertera button beranda latest news, collect news, news video, dan about us untuk masuk ke laman web lainnya. Nah, pada bagian bodinya yaitu bagian konten. Di sini saat kita mengklik gambar ataupun si detail, kita akan masuk ke laman link atau web yang akan kita tuju untuk mengetahui berita lebih lanjut. Nah, pada bagian bawah, bagian footer, yaitu follow us for more, yaitu button untuk masuk ke dalam laman media sosial kami, dan di sebelah kanan footer yaitu penggunaan internal JavaScript untuk mengatur jam secara internasional. Berikut laman berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan presentasikan collect news atau kumpulan berita. Di sini kami menggunakan headnya. Di dalam headnya ada kami membuat bootstrap, min CSS, my style CSS, header CSS, jam CSS. Selanjutnya di sini di body kami menggunakan input type, ada LI untuk beranda, untuk let news, untuk collect news, news video about us. Di header kami menggunakan gambar, link gambar untuk berita terbaru. Di situ juga ada beranda, let news, collect news, news video about us. Selanjutnya kami menggunakan div class, kami menggunakan div class yang pertama ada gambar image untuk gambar kumpulan berita, dan yang kedua ada div class untuk gambar berita kedua. Di sini kami membuat header H5 untuk judul Menkes kasus konfirmasi COVID-19 Jakarta. Ini untuk judulnya. Begitu juga dengan selanjutnya. Judul kedua, judul ketiga, judul keempat, dan judul kelima, judul keenam, begitulah seterusnya. Yang terakhir,
Ini kami menggunakan div class untuk jam, yaitu di div class ada span untuk day, month, 00 dan year. Di sini juga kami menggunakan div class untuk time. Di sini ada 00, 000 IM, dan selanjutnya kami menggunakan di H4 ada untuk 2022 portal berita. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Cecilia. Selanjutnya akan video dijelaskan oleh Terus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai news video. Di news video ini kami seperti sebenarnya sama teman kami, di mana itu titelnya ada beritanya adalah terbaru. Kemudian terdapat navbar, yaitu navbarnya ada 5, yaitu beranda, latest news, break news, news video, dan about us. Di sini kami melakukan gambar, yaitu gambar dari website kami. Kemudian di sini ada juga navbar, tapi ini navbar jika kami perkecil tampilannya, dia akan menjadi seperti garis. Lalu di sini kami mulai membuat dari video berita itu, yaitu kami menggunakan tag iframe, yang mana dia jika dibuat menjadi bentuk seperti kotak. Dan begitu juga untuk berita-berita yang lainnya. Kemudian di sini juga kami membuat misalnya seperti kontak untuk berita kami, karena kami membuat Instagram, Facebook, dan juga di sini kami membuat JavaScript, yang mana itu untuk membuat jam. Di mana kami pertama mendeklarasikan yang menggunakan HTML, yaitu HTML dari day, month, year, dan juga untuk menit, jam, dan second. Kemudian di sini ada JavaScript-nya, kami membuat variabel dari get day, get month, get date, sampai ke get second. Kemudian kami membuat variabel dari month juga, yaitu Januari sampai Desember. Begitu juga ada variabel weeks, each, dan value. Untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Yang ini adalah dari navbar tadi, dan ini adalah gambar yang saya jelaskan tadi, dan ini dari video kami di mana dia karena menggunakan iframe dia menjadi bentuk kotak. Dan ini adalah seperti untuk menghubungi kami, dan ini juga jam. Untuk selanjutnya saya lanjutkan kepada sisi ini. Lanjut ke codingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil develop. Di mana di sini profil develop ini kami memasukkan foto kami, akun-akun kami untuk dapat berkomunikasi dengan para pembaca masyarakat dalam membaca website kami apabila mereka tidak puas dalam berita yang kami buat atau banyak pertanyaan di dalam diri mereka. Dan juga di sini dalam codingan ini kami memasukkan yaitu brandanya, beritanya, kumpulan beritanya, video, dan profil develop. Lanjut ke bawah. Di mana kami memasukkan yaitu beranda, lab news, connect news, video, dan about us. Di mana buat about us itu kami memasukkan profil develop kami. Selanjutnya pada Image SRC itu adalah foto-foto kami, di mana di situ nanti ada foto saya dan foto bersama teman-teman saya. Berikut hasilnya. Yang seperti saya bilang tadi, di sini ada kardus per tahun. Kami masukkan image SRC-nya, kami masukkan Facebook, Instagram, WA, Erlangga Nafita Sulu, Facebook, Instagram, WA, Sukses Temora, Facebook, Instagram, WA, dan sampai sisi yang sebentar-sebentar. Nah, mengapa kami memasukkan akun sosmed kami ke dalam? Seperti saya bilang tadi, agar masyarakat bisa tahu siapa yang membuat website tersebut. Dan jika ada pertanyaan, mereka bisa menanyakan bersama kami melalui akun pribadi kami, baik itu dari Facebook, Instagram, ataupun WA. Dan jika ada mungkin saran mereka juga bisa menghubungi kami untuk menambahkan berita-berita di dalam website kami. Lanjut ke codingan. Nah, di sini kami membuat di mana ada waktu juga dan waktunya. Baik, sampai sini yang saya bisa presentasikan tentang waktu itu. Saya balikkan kepada Kamis.
Baiklah, sekian saja presentasi dari kami. Sekarang kami akan membuat penilaian terhadap kelompok kami. Di sini saya sebagai ketua akan memberikan penilaian kepada kelompok kami. Yang pertama yaitu Trinita. Untuk Trinita, saya memberikan penilaian yang baik kepadanya, di mana dia aktif dalam berperan membangun website kami dan juga membuat laporan kami. Dan juga seperti juga ada Erlangga, dia juga aktif dalam membuat laporan kami dan juga membangun website ini. Dan begitu juga dengan Cecilia, dia berperan aktif, tidak ada yang tidak bekerja dalam kelompok ini dan juga dalam pembuatan website dan laporan. Begitu juga dengan Kesia, dia berperan aktif di mana dalam pembangunan website ini dan juga pembuatan laporan. Saya lanjutkan kepada penilaian anggota saya yaitu Trinita. Kalau menurut saya Pak, kalau si Carlos itu Pak sangat aktif Pak membuat bangun website sama membuat itu laporannya, dan kalau untuk Cecilia sangat berperan aktif Pak dalam bangun websitenya juga dan buat laporannya. Lalu untuk si Erlangga Pak, eh, mereka dia juga berperan aktif Pak dalam bangun website sama membuat laporan, dan kepada Cecia juga dia sangat membantu Pak, membantu dalam membantu membuat website dan membuat laporan. Selanjutnya saya akan berikan kepada Erlangga. Nah, di sini Pak, menurut saya untuk pertama itu pada Carlos Pak ya, sebagai ketua dia lebih eh, sikap leadernya tampak Pak untuk membagi tugas dan untuk pembuatan websitenya kami dapat bekerja sama dengan baik Pak. Dan untuk ini membuat laporan dan membantu untuk membuat beberapa code pada website. Dan Cecilia, ada begitu dengan Cecilia dan Cecia, mereka melakukan pembuatan laporan dan melakukan membantu dalam beberapa pembuatan dalam code-nya Pak. Nah, eh, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, Pak. Di sini Carlos Marfaung dia berperan aktif sebagai ketua kelompok, di mana dia bisa membagi tugas-tugas anggota kelompoknya dengan rata, dengan baik, dan juga buat prioritas semua orang. Dan Cisha, di mana mereka juga berperan aktif dalam pembuatan laporan juga dan codingan. Dan juga terakhir Erlangga, dia juga dapat bekerja sama dengan baik bersama sama anggotanya dan ketuanya, di mana dia dapat membangun codingan di website kami Pak, dan juga berperan aktif dalam pembuatan laporan. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan kepada teman kami Cisha. Setelah melakukan proyek ini, menurut saya Pak Carlos sebagai ketua, dia sangat berperan aktif dalam membagi tugas dan memimpin anggota kami. Selanjutnya kepada Erlangga, dia juga sangat berperan aktif dalam pembuatan codingan, membantu juga dalam laporan. Begitu juga dengan teman saya, Cecilia dan Finita, sangat berperan aktif dalam membantu membuat codingan dan juga laporan. Terima kasih. Baiklah Pak, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai laporan kami dan juga demo proyek kami. Sekian saja dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih Pak.